Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rahmat Ripaldi Jumaing, NIM 058, Prodi Bimbingan dan Konseling. Saya akan menjelaskan peran bimbingan dan konseling dalam membantu individu melalui pendekatan agama. Yang pertama, mewujudkan bantuan holistik dan integratif. BK berbasis agama memberikan bantuan secara menyeluruh dengan menggabungkan aspek jasmani, rohani, psikologi, dan iman. Pendekatan ini membantu individu tidak hanya menyelesaikan masalah secara mental, tetapi juga mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga memperoleh ketenangan inti. Yang kedua, membangun mental melalui internalisasi nilai-nilai agama. BK berbasis agama membantu memperkuat mental individu melalui nilai sabar, ikhlas, dan tawakal. Dengan landasan keimanan, individu mampu menghadapi tekanan hidup dengan lebih tenang dan memandang masalah sebagai ujian untuk meningkatkan kualitas diri dan keimanan. Yang ketiga, penerapan metode dan teknik konseling bernuansa keagamaan. BK Islam menggunakan metode konseling yang berdasarkan Al-Quran dan hadis seperti istihad, diskusi, doa, zikir, dan istighfar. Teknik ini membantu proses penyembuhan jiwa sekaligus memberikan solusi yang sesuai dengan nilai agama. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Yusuf, NIM 92286201026. Yang keempat, ada meningkatkan kualitas kompetensi konselor dan klien. Di sini pendekatan agama membantu klien meningkatkan kecerdasan spiritual dan emosional, sedangkan konselor dituntut memiliki akhlak mulia dan pemahaman agama yang baik agar dapat menjadi teladan bagi konseli. Yang kelima, ada penanganan krisis dan trauma berbasis spiritualitas berbasis agama. Di sini membantu mengatasi trauma dan kecemasan dengan menanamkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilakukan melalui penyadaran, pemulihan, dan peningkatan sikap positif sehingga individu menjadi lebih kuat, tenang, dan optimis. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriski Tasqiatul Iman, NIM 042, Prodi Bimbingan dan Konseling. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi terkait hubungan antara nilai-nilai agama dengan proses bimbingan dan konseling. Baik, poin pertama yaitu nilai agama sebagai landasan moral dan kompas pengambilan keputusan dalam konseling. Artinya, nilai-nilai agama ini menjadi pedoman dalam membedakan mana yang baik dan mana yang kurang baik. Pendidikan agama mengajarkan sikap seperti jujur, sabar, bertanggung jawab, dan taat. Sementara itu, bimbingan dan konseling membantu seseorang menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi, ketika konseling menghadapi suatu masalah, kita sebagai konselor ini tidak hanya membantu mencari solusi, tetapi juga mengarahkan agar keputusan yang dia ambil itu sesuai dengan nilai-nilai moral dan agama. Terus poin kedua yaitu sinergi antara pendidikan agama dan layanan bimbingan dan konseling dalam pembentukan karakter. Baik, poin kedua yaitu sinergi antara pendidikan agama dan layanan bimbingan dan konseling dalam pembentukan karakter. Artinya, pendidikan agama dan bimbingan dan konseling itu saling melengkapi. Pendidikan agama itu memberikan dasar-dasar nilai-nilai yang baik, sedangkan layanan BK itu membantu seseorang memahami diri, menyelesaikan masalah, dan menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan nyatanya. Nah, dengan adanya kerjasama antara pendidikan agama dan BK, diharapkan seseorang itu dapat memiliki karakter yang baik, mampu mengambil keputusan yang tepat, serta menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran agama. Jadi intinya, nilai-nilai agama memiliki peran penting dalam proses bimbingan dan konseling karena menjadi pedoman bagi konselor dan konseli dalam membentuk karakter serta mengambil keputusan yang benar. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana, NIM 65, Prodi BK kelas B, mata kuliah pendekatan agama, dosen pengampu Ibu Nur Asrianti Jabir, SAG MPD. Nah, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi tentang hubungan dan peran nilai-nilai agama.
Nah, yang ketiga yaitu operasional nilai agama dalam proses dan prinsip BK. Jadi maksudnya nilai-nilai agama tidak hanya diajarkan secara teori saja, tetapi benar-benar dipakai dalam proses konseling. Nah, konselor membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya dengan mengaitkannya pada nilai-nilai agama seperti ikhlas, jujur, sabar, dan tawakal tanpa memaksa siswa. Hubungan yang keempat yaitu penanganan problematik behavior melalui internalisasi nilai agama. Artinya, semua perilaku negatif dapat diatasi dengan menanamkan nilai-nilai agama ke dalam diri siswa. Tujuannya supaya siswa sadar sendiri bahwa perilaku itu tidak baik dan mau berubah dari dalam dirinya sendiri.